melihat bahwa berarti tinju kan harus diarahkan ya agar misalnya dampaknya biar bisa diredam dengan Betul. diarahkan ke jalan profesional, tentunya itu akan meminimalisir banyak resiko, bahkan bisa menjadi profesi yang menjanjikan ke depannya kalau memang memiliki bakat. Nah, untuk di Indonesia sendiri, menurut Bang Cino, peluang ketika kaum muda yang ingin menggeluti dunia tinju ini apakah memang menjanjikan ke depannya sebagai profesi yang bisa ditekuni gitu? Saya kira iya, artinya setiap pekerjaan tentu memiliki ya kesulitan sendiri atau memiliki peluang-peluang tersendiri. Olahraga sendiri sebetulnya hari ini bukan hanya sekedar olahraga tetapi juga bisa menjadi tren gaya hidup. Nah, artinya tinju sendiri saya meyakini bisa dijadikan jadi masa depan yang baik untuk atlet-atlet yang menggeluti profesi sebagai seorang atlet, karena memang saya sendiri cukup merasakan bukti lah ya, gitu, ada bukti. Ya, apa yang telah saya lakukan, dan kita tahu lebih banyak senior-senior kita yang di belakang yang juga sama, mereka berhasil atau katakanlah sukses menggeluti profesi sehingga mampu mengantar taraf kehidupan mereka lebih baik. Oke, berarti memang bisa lah ya untuk di Indonesia buat teman-teman yang kadang suka tawur nggak jelas atau berantem di jalan, ya mending di ring kan. Betul. Bisa diarahkan untuk menjadi hal-hal yang lebih berguna. Nah, kalau dari pengalaman nih dari Bang Cino sendiri sampai detik ini, lawan terberat siapa? Saya kira lawan sangat banyak ya yang terberat, artinya baik dari Asia maupun Eropa, Amerika, Afrika, sangat banyak sekali lawan-lawan berat. Tapi saya bersyukur hari ini masih bisa berdiri dengan baik. Saya masih bisa memiliki juara, artinya bangsa Indonesia sebetulnya tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain yang saya kira juga hari ini menjadi kiblat dari olahraga tinju. Katakanlah kita berbicara tentang Amerika ya, di mana di sana Mekahnya tinju kalau untuk di dunia. Namun faktanya kami juga pernah bertanding di sana. Tidak hanya saya sendiri, tetapi ada senior-senior kita, ada Bung Chris John, ada Elias Pikal. Nah, ini membuktikan bahwa anak bangsa sebetulnya tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain dalam hal olahraga, khususnya tinju. Nah, ketika menghadapi lawan-lawan yang dari khususnya negara yang dianggap lebih lebih hebat tinjunya, tapi ternyata bisa membuktikan. Ada pengalaman yang ini nggak Bang Cino ketika akan menghadapi itu sangat gugup atau grogi, saking gugup atau groginya itu mungkin bisa kehilangan konsentrasi atau karena ada satu negara atau lawan yang paling diwaspadai gitu? Ada dari kurang lebih 44 kali pertarungan saya selama saya berkarir di ring tinju profesional. Tentu kan juga banyak saya bertanding, lebih dari separuh itu sebetulnya di luar Indonesia. Nah, ada banyak sekali ya suka duka dan hal-hal yang saya rasakan di mana tentu manusiawi ya bagi kita seorang atlet ketika bertanding merasa gugup, merasa demam panggung, terlebih yang kala itu bertanding di Amerika. Kita tahu Amerika adalah kiblatnya tinju untuk dunia tinju, dan ketika kita bertanding di sana, di sentralnya boleh dibilang Mekahnya tinju, yaitu di MGM Grand Las Vegas Nevada, tentu sesuatu yang tadinya hanya mimpi bagi saya gitu, karena tidak mungkin kita sangat jauh bisa ke sana, dan bertarung lagi ya dan siapalah kita, katakanlah seperti itu. Namun promotor kala itu Oscar De La Hoya melalui kepromotornya Golden Boy mengontrak saya untuk bertanding di sana. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga ya pastilah bagi saya itu momentum yang sangat spesial, karena kita bertanding di sana. Bagaimana kita ingin membuktikan bahwa anak bangsa khususnya Indonesia juga bisa berprestasi di luar. Dan puji Tuhan, alhamdulillah saya memenangkan pertarungan debut pertama saya di Amerika. Nah, ini sesuatu yang bagi saya bolehlah menjadi kebanggaan bagi diri saya sendiri, ya syukur-syukur bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain, para saudara-saudara kita yang lain. Nah, kita akan membahas ini nih Bang Cino.
comebacknya ke naik ring, istilahnya Bang Cino, yang nanti akan menghadapi salah satu petinju ya di Thailand. Ya. Apa nih Bang yang disiapin? Saya tentunya berlatih ya. Setiap hari saya berlatih bersama tim, bersama pelatih, bersama rekan-rekan di sini di Experience Boxing Camp ini. Kami berlatih bersama-sama baik di pagi hari maupun di sore atau menjelang malam. Kami juga melakukan sesi latih tanding setiap seminggu 3 kali, di mana saya dibantu oleh teman-teman kita di sini menjadi sparring partner. Mereka sangat membantu sekali. Mereka juga punya pengalaman yang baik, mereka punya kemampuan yang luar biasa, dan saya kira inilah bentuk dari persiapan yang saya lakukan untuk nanti menghadapi pertarungan di tanggal 19 November. Ada hal spesial akan ditampilkan nggak nih Bang Cino ketika comeback pertama kali lagi nih naik ring setelah 2 tahun cukup lama untuk vakum? Untuk seorang petinju kan 2 tahun cukup lama kan nggak naik ring gitu. Betul. Ya, memang kali ini rasa-rasanya saya akan menampilkan hal-hal yang berbeda dari apa aja dari itu? Sebelumnya. Tentu ini boleh barangkali menjadi perhatian atau atensi karena kita tahu dunia olahraga itu sebetulnya pure murni olahraga. Iya. Hari ini saya merasa saya terpanggil tidak hanya karena olahraga, namun ada keterpanggilan lain di mana saya ingin nanti di pertandingan tentu menampilkan sesuatu yang tidak umum, boleh dikatakan seperti itu. Penasaran nih, tidak umum. Berarti spesial dong ini. Bagi saya iya, dan saya kira ini mewakili halayak tinju Indonesia khususnya, karena memang olahraga biasanya selalu pure murni olahraga. Namun kali ini saya bolehlah barangkali menampilkan sesuatu yang ada unsur-unsur lain yang saya kira boleh menjadi perhatian bagi masyarakat. Boleh dikasih bocoran gak nih Bang Cino? Kasih clue aja nih. Saya ingin memberikan kontribusi sebetulnya terhadap masyarakat yang lebih luas dan lebih besar melalui panggung politik. Oke. Nah, nanti tentu akan ada sesuatu yang akan saya tampilkan di baik di kostum maupun di badan saya. Dan bahkan ada momentum yang rencananya akan saya lakukan beserta tim. Saya juga menampilkan gaya yang boleh dibilang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Gaya bertandingnya ini? Ya, oke, berarti emang ada strategi baru nih yang tentunya akan sangat menarik untuk kita tunggu dan spesial nanti. Nah, itu tadi sudah disebut bahwa ada comeback dari Bang Cino di atas ring dan menampilkan hal baru. Tapi salah satu disebut tadi adalah dunia politik nih. Apakah berarti nanti Bang Cino setelah menjadi atlet akan terjun ke politik? Ya, kita tahu ya di Indonesia rencananya akan melakukan hajatan politik praktis di 2024 ya. Dan tentu ini kan masih fase yang cukup lama, artinya masih kurang lebih 3 tahun. Tentu saya terus melakukan upaya atau belajarlah, katakanlah begitu, untuk juga menekuni dunia politik praktis karena memang saya merasa terpanggil. Khususnya di daerah saya ya, di Dapil, dan ini juga menjadi atensi bagi saya karena ternyata melalui olahraga barangkali kita bisa memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap masyarakat khususnya di pedalaman. Apakah itu berarti setelah tanggal 2024 kalau terpilih apakah akan gantung sarung tangan? Oh tidak. Atau seperti apa? Ya, jadi saya akan tetap konsisten menjadi seorang atlet, apapun itu hasilnya ya tentunya nanti melihat dari atensi masyarakat. Mudah-mudahan dunia olahraga sebetulnya bisa diterima oleh masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat juga memberi kepercayaan. Artinya ketika kita terjun di politik tentu tidak hanya sekedar tampil sebagai sebagai kontestan, tapi juga bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, karena kita tahu Indonesia ini sangat luas ya. Khususnya pulau-pulau yang masih banyak sekali yang membutuhkan sekali sentuhan-sentuhan dari berbagai kalangan, dan mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan ini diberikan
kemudahan, diberikan kepercayaan bagi masyarakat.